ucapkan kepada Bapak Ibu guru pendamping dan teman-teman yang saya banggakan. Saya, Orion, siswa kelas 5, akan bercerita tentang tragedi Sungai Batu, Panah Nyaru oleh M. Dardi Dehas. Teman-teman, saya punya pantun nih. Sungai berkilau saat senja. Cakep. Angin berbisik, kisah abadi. Cakep. Ada cerita penuh makna tentang nasib dan tragedi. Selamat mendengarkan. Di jalan tembus antara Sembelangaan dan Telok Barak, terdapat sebuah anak sungai yang dinamakan Sungai Panah Nyaru. Jika kita ke hulu sedikit, maka ada batu di tengah sungai yang nampak seperti sebuah tanggok dan orang yang mengambil anak. Menurut cerita orang tua, batu tersebut merupakan jelmaan kakak beradik yang sedang menanggok di sungai. Karena disambar beledek, mereka berubah menjadi batu. Berikut kisahnya. Terkisahlah sepasang suami istri yang bermukim di dekat Sungai Panah Nyaru. Mereka berladang, berburu, serta menangkap ikan. Sang suami bernama Tembokol, sedangkan sang istri bernama Leyun. Mereka berasal dari pemukiman kuno di dekat Bukit Sembelangaan. Ketika mereka bermukim di sana, mereka sudah mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Linsak. Beberapa tahun kemudian, Lenyu melahirkan seorang anak laki-laki. Anak laki-laki tersebut memiliki pusat yang menonjol keluar. Warga setempat memanggil pusat yang menonjol keluar tersebut dengan sebutan bujal. Maka anak laki-laki tersebut diberi. Ketika mereka bermukim di sana, jika musim berladang, Tembokol pergi ke ladang hampir setiap hari. Jika tidak, ia pergi ke hutan untuk mencari hasil hutan berupa rotan, damar yang jatuh, sarang yang ditinggalkan lebah, dan buah-buahan. Mereka juga memasang bubu di sungai. Jika musim banjir, Tembokol memasang ambe. Namun, sudah beberapa hari, Tembokol tidak mendapat hasil buruan maupun ikan dari bubunya. Sehingga mereka tidak mempunyai lauk sama sekali. Suatu hari, Linsak mengajak adiknya si Bujar untuk pergi menangguk ikan di sungai. Bujar hanya memegang tempat ikan, sedangkan Linsak bertugas untuk menangguk. Air sungai, walaupun belum musim kemarau, memang dangkal, sehingga Linsak mendapatkan banyak ikan. Wah, banyaknya ikan. Tiba-tiba Linsak mendapatkan ikan cencilubang. Wah, ikan cencilubang. Ikan tersebut memiliki ukuran yang kecil, tetapi mempunyai mulut yang sangat besar. Ketika Linsak memasukkan ikan tersebut ke dalam tempat ikan, bukannya masuk ke tempat ikan tersebut malah menggigit pusat adiknya. Aduh kak, ikan ini menggigit pusatku kak, teriak Bujal. Ikan cencilubang. Linsak tertawa mengakak melihat ikan sebesar ibu jari tersebut menempel di pusat adiknya. Kak,
bujal. Ikan tercelumbang. Tetapi Linsak masih saja tertawa terbahak-bahak. Tolong Kak, aku takut. Namun Linsak terus saja tertawa terbahak-bahak. Tiba-tiba terdengar bunyi petir. Tanduk yang dipegang Linsak tiba-tiba berubah menjadi batu. Ikan tercelumbang pun lepas dari pusat adiknya. Linsak pun cepat-cepat mengambil adiknya si bujal. Ketika mereka beranjak pulang, terdengar bunyi petir lagi. Kedua kakak beradik tersebut berubah menjadi batu sebagian. Kakak, mengapa kita tak bisa bergerak lagi? Entahlah, Dek. Yang hanya bisa kugerakkan hanya kepalaku saja. Bagaimana ini, Kak? Entahlah, Dek. Kakakku tak... Ibu, tolong kami. Ibu, Bapak, tolong kami. Namun, kedua orang tua mereka tidak mendengar panggilan dari mereka. Karena kedua orang tua mereka sedang pergi ke ladang yang cukup jauh dari pondok yang mereka tinggali. Di sana mereka sedang menggurun padi dan mencabut sawi yang tumbuh dengan subur. Sore harinya, ketika mereka beranjak pulang, betapa terkejutnya mereka melihat kedua anak mereka tidak ada di rumah. Mereka pun memanggil anak mereka. Linsak! Bujal! Linsak! Bujal! Namun, tidak ada sautan apapun dari kedua anak mereka. Linun pun teringat bahwa ada tanggok yang tergantung di dinding. Saat dia melihat tanggok tersebut, ternyata tanggok tersebut sudah tidak ada di sana. Pak, sepertinya anak kita pergi ke sungai, teriak Lenyun. Tembakau dan Lenyun pun segera pergi ke sungai. Rupanya, Linsak dan Bujal mendengar panggilan dari kedua orang tua mereka. Namun, mereka tidak bisa menjawab panggilan tersebut karena suaranya habis dan tak bisa berteriak. Sesampainya di sungai, samar-samar terdengar suara Linsak dan Bujal memanggil ibu bapaknya. Ibu, Bapak. Setelah mereka sampai ke suara tersebut, betapa terkejutnya mereka melihat kedua anak mereka hanya bisa menggerakkan kepalanya saja dan bagian tubuh yang lain sudah mengeras menjadi batu. Kok bisa begini, Nak? Tanya ibunya. Itulah, Bu. Aku menertawakan ikan tercelumbang yang menggigit bujalnya adik, sahut Linsak. Linsak pun menceritakan semua kejadian yang menimpa mereka. Lenyun pun berdoa. Oh, dua tanah di kucing. Tolonglah hamba kami. Kembalikanlah dalam keadaan selamat.
tinggallah seombak batu berupa sebuah tanggung dan Linsak yang mengambil adiknya si Bujal. Karena itu, hingga sekarang orang sekitar tidak berani menertawakan ikan cencilubang lagi karena takut dimurkai seperti Linsak dan Bujal. Amanat yang bisa kita ambil, kita tidak boleh merendahkan atau menghina ciptaan sesama Tuhan. Sekian kisahku hari ini. Terima kasih. Itu dia penampilan dari Ananda Orion. Sekali lagi tepuk tangan untuk Ananda Orion.